warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Mimi Fitria Salim dengan NIM 20017052. Nah, kali ini aku akan membuat video analisis dalam novel Belenggu karya Armijit Pane. Nah, dalam video ini aku bakal menganalisis tentang unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik yang ada dalam novel Belenggu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam unsur intrinsik dan unsur ekstrinsiknya, sebelumnya kita dengar dulu ya sinopsis, atau kita bacakan dulu sinopsis tentang novel Belenggu. Jadi, sinopsis dari novel ini adalah, novel ini mengisahkan tentang seorang dokter yang bernama Sukartono dengan istrinya yang bernama Sumartini. Sukartono menikahi Sumartini dengan alasan bahwa ia merasa cocok bahwa Sumartini ini bisa menampingi hidupnya. Dan juga ia memandang kecantikan wajah dari Sumartini dan juga kecerdasannya. Sebaliknya, Sumartini menikahi Sukartono karena ia ingin melupakan kenangan masa lalunya. Alhasil, setelah melangsungkan sebuah pernikahan, rumah tangga mereka tidak harmonis. Setiap hari selalu dipenuhi dengan pertengkaran dan percekcokan. Bahkan, permasalahan tidak diselesaikan dengan komunikasi. Sukartono sendiri adalah seorang yang sangat mencintai dan menjunjung tinggi pekerjaannya. Sebagai seorang dokter, ia bahkan rela bekerja keras dan tak kenal lelah untuk mengunjungi satu persatu pasiennya. Ia bahkan membantu pasien yang tidak mampu dan memberi pengobatan gratis kepada pasien tersebut. Namun, kecintaannya terhadap pekerjaannya itu berbanding terbalik dengan pemikiran istrinya. Istrinya berpendapat bahwa Sukartono ini melupakan rumah tangganya sendiri dan Sumartini merasa diabaikan oleh Sukartono. Suatu hari, Sukartono menerima telepon dari seorang pasiennya yang mengalami sakit keras di sebuah hotel. Setelah sampainya di hotel, Sukartono kaget bahwa yang ia dapati adalah Rohaya atau Siti Hayati yang tak lain adalah teman sekolah masa kecilnya. Rohaya sudah menyimpan rasa cinta kepada Sukartono sejak dulu. Rohaya sendiri adalah seorang penyanyi keroncong dan juga wanita panggilan. Ia menceritakan bahwa dirinya menjadi korban kawin paksa. Ia merasa sangat tidak cocok dengan suaminya dan memutuskan untuk menjadi janda lalu pergi ke Jakarta untuk mencari keberadaan Sukartono. Berpura-pura sakit keras dan menjadi pasien Sukartono adalah salah satu cara Rohaya lah untuk bertemu dengan Sukartono. Setelah bertemu, Rohaya selalu berusaha merancang atau memberi puji-pujian kepada Tono untuk mendapatkan hatinya Sukartono. Pada mulanya Sukartono tidak terpengaruh, dan lambat laun akhirnya Sukartono pun jatuh pada rayuan Rohaya. Sukartono merasa bahwa dengan Rohaya lah ia menemukan ketenangan hatinya yang tidak dapat dia rasakan dengan Sumartini. Lama-kelamaan Rohaya sudah tidak menginap di sebuah hotel lagi. Ia memilih tinggal di sebuah rumah yang ia beli dan Sukartono selalu mengunjungi Rohaya setelah memeriksa pasiennya. Hubungan yang dijalin antara Sukartono dengan Rohaya akhirnya tercium oleh Sumartini. Ia merasa curiga dengan Sukartono. Sumartini merasa marah dan jengkel dengan perempuan yang bernama Rohaya. Secara diam-diam Sumartini mengunjungi rumah Rohaya dan ingin mencaci maki dan menumpahkan segala amarahnya kepada Rohaya. Setibanya di rumah Rohaya dan bertatap muka langsung dengannya, hati Sumartini luluh dengan segala kelembutan hati dan keramahan dari Rohaya. Sepulang dari rumah Rohaya, Sumartini introspeksi diri sendiri. Sumartini merasa malu dan bersalah kepada suaminya. Ia belum bisa memberikan perhatian dan kasih sayang yang tulus yang diinginkan oleh Sukartono. Selama ini ia selalu berlaku kasar kepada suaminya dan Sukartini merasa gagal menjadi seorang istri. Akhirnya Sumartini memutuskan untuk berpisah dengan Sukartono. Awalnya Sukartono tidak menyetujui permintaan dari istrinya. Bahkan ia mengatakan kepada istrinya untuk mengubah hidupnya dan lebih perhatian kepada Sukartono. Namun karena kebulatan tekad dari istrinya, ia bahkan tidak dapat mencegahnya lagi. Sukartono merasa sedih dan gundah atas perpisahannya dengan Sumartini. Ini memutuskan untuk pergi ke Surabaya. Kesedihan dan kesendirian Sukartono bertambah mengetahui bahwa Rohaya juga pergi meninggalkannya. Rohaya meninggalkannya dengan sepucuk surat dan memberitahukan bahwa ia mencintai Sukartono. Rohaya kini telah meninggalkan tanah air untuk selama-lamanya dan tinggal di luar negeri. Kini Sukartono mengabdi
di hidupnya pada sebuah panti asuhan, karena dengan begitu ia bisa menemukan ketenangan batin dan kesendiriannya. Jadi itulah sinopsis dari novel Belenggu karya Harmijit Pane. Dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik yang terdapat di dalam novel Belenggu. Selanjutnya saya akan membahas tentang unsur intrinsik di dalam novel Belenggu. Unsur intrinsik merupakan unsur yang membangun novel dari dalam cerita itu sendiri. Unsur yang pertama atau bagian yang pertama dari unsur intrinsik adalah tema. Tema dari novel Belenggu ini adalah perselingkuhan yang mengakibatkan perceraian. Tema tersebut tergambar di dalam novel ketika Sukartono berselingkuh dengan Siti Rohaya yang merupakan pasiennya sendiri. Setelah mengetahui perselingkuhan yang dilakukan Sukartono, Tini pun menggugat cerai Sukartono dan pergi meninggalkannya ke Surabaya. Yang kedua, bagiannya adalah tokoh dan penokohan. Tokoh yang pertama adalah Sukartono. Sukartono adalah orang yang sangat menyabar, rendah hati, dan sangat peduli terhadap sesama. Tokoh yang kedua adalah Sumartini. Sumartini merupakan orang yang sangat optimistis, pemarah, dan mudah bergaul dengan orang sekitarnya. Yang ketiga adalah Siti Rohaya, atau bisa disebut dengan Siti Hayati. Dia bersifat perhatian, penyayang, dan cakap dalam berbicara. Nah, di dalam sinopsis yang sebelumnya saya sampaikan, saya hanya menceritakan 3 tokoh yang sangat berperan penting di dalam novel Belenggu ini. Sebenarnya tokoh-tokoh yang terdapat di dalam novel ini bukan hanya 3 itu saja, tetapi masih ada yang lainnya. Selanjutnya adalah latar. Yang pertama adalah latar tempat. Latar tempat di dalam novel ini adalah yang pertama di rumah Sukartono, di pantai, di kamar, Tanjung Priok, di halaman rumah, pintu tolong bangsa, di bazar, di hotel, dan di Pasar Gambir. Kemudian latar waktu. Latar waktunya adalah pada pagi hari. Selanjutnya latar suasana. Latar suasananya di sini ada bahagia, ada romantis, dan juga ada sedihnya di saat Sukartono ditinggal oleh Sumartini dan juga Siti Rohaya. Bagian selanjutnya adalah alur. Alur yang dipergunakan di dalam novel ini adalah alur maju, karena ia mengisahkan dari awal Sukartono tidak mempunyai istri dan sampai ia mempunyai istri, dan terjadi perselingkuhan antara dia dengan pasiennya, dan sampai ia bercerai dan ditinggalkan oleh kedua orang tersebut. Selanjutnya adalah sudut pandang. Pada novel ini sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga serba tahu. Pengarang menceritakan kejadian yang terjadi yang dilakukan oleh para tokoh seolah-olah ia berada di sekeliling mereka. Dan bukan hanya itu, pengarang pun menggunakan kata ganti orang ketiga seperti dia, nya, beliau, mereka, atau menggunakan nama tokoh dalam novel itu sendiri. Selanjutnya adalah gaya bahasa. Gaya bahasa di dalam novel Belenggu ini adalah mereka banyak menggunakan bahasa serapan. Berbeda dengan novel pujangga lainnya, mereka lebih menonjol ke dalam bahasa Belanda atau bahasa kolonial. Nah, bagian terakhir adalah amanat. Amanat yang dapat kita ambil dalam novel ini adalah yang pertama, antara suami dan istri seharusnya saling terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Dalam membina sebuah rumah tangga pun, rasa antara satu sama lain pun harus diperlukan dalam hubungan, agar hubungan itu tetap terjaga dan tidak terjadi pertengkaran. Yang kedua adalah rasa gengsi dalam hubungan suami istri juga harus dileburkan di dalam diri masing-masing. Yang ketiga adalah dalam hubungan suami istri, rasa saling cinta sangat diperlukan untuk mendasari sebuah rumah tangga atau untuk membangun sebuah rumah tangga. Selanjutnya saya akan membahas tentang unsur ekstrinsik yang terdapat di dalam novel Belenggu. Unsur ekstrinsik yang dapat kita ambil di dalam novel ini adalah yang pertama adalah moral. Pesan moral yang dapat kita ambil di dalam novel Belenggu ini adalah bahwa pada dasarnya antara hubungan suami istri harus ada rasa saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain.
Jangan pernah ada yang berkhianat terhadap orang yang telah memberikan kasih sayang terhadap kita. Unsur ekstrinsik yang kedua adalah agama. Seorang perempuan yang telah menikah, ia harus bisa menjadikan suaminya sebagai pemimpin dan imam di dalam rumah tangga, dan istri diharuskan menjalankan kodratnya sebagai seorang ibu rumah tangga, meskipun dia juga bekerja. Suami pun harus bisa membawa istrinya ke jalan yang benar, tidak harus bekerja terus-menerus dan menegur istri dikala dia berbuat salah. Jangan dibiarkan, karena itu bisa menyebabkan kehancuran dan ketidakharmonisan di dalam rumah tangga istri dan suami. Unsur esensial yang ketiga adalah sosial. Pesan yang kita dapat dalam novel ini adalah tentang pembelajaran kehidupan bermasyarakat dan juga berumah tangga. Karena seseorang hanya memandang dari kecantikan, tidak memandang tingkah lakunya, karena itu asal mula tidak ada rasa kasih sayang yang sebenarnya, sehingga akan memicu ketidakharmonisan di dalam rumah tangga. Adanya rasa percaya sama lain, sehingga tidak ada hal yang ditutup-tutupi antara istri dan suami, karena hanya akan membuat hal besar dan bahkan menyebabkan perceraian. Nah, teman-teman semua, sekian penjelasan saya tentang unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik di dalam novel Belenggu karya Andriy Jetmani. Dan semoga penjelasan saya bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan apabila ada kesalahan kata atau ucapan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan terakhir, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.